innaka antal alimul hakim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para guru, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang insyaallah kita semua senantiasa berkahi dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini, hari Ahad, tanggal 25 Ramadan 1444 Hijriah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan kajian fikih dari hadis arba'in, lanjutkan dengan fikih al-mazhabul arba'ah. Jamaah rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segala amal baik kita, amal ibadah kita, khususnya ibadah puasa kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman misla dzalik mudghatan misla dzalik summa yakunu 'alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik fa arsalallahu al-malak fayanfahu fihi ar-ruh wa yuktabu 'alaihi arba'an ajalihi wa rizqihi wa amalihi wa sakiyan au madrudan. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan dengan hadis arba'in. Hadis arba'in yang keempat ini dari Abdullah bin Mas'ud. Ada 4 nama Abdullah bin Abdullah di dalam kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 nama yang mendapatkan doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abdullah semuanya. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud. Maka kalau kita kenal hadis Ibnu Mas'udin, pasti depannya adalah Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua adalah Ibnu Umar. Artinya Abdullah bin Umar. Pasti Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, pasti 2 dia. Yang kedua adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Abbas ini adalah pamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Ini 3 anak kecil yang masih remaja yang mendapat doa daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud ini masih kecil datang bersama ibunya. Ibunya menyerahkan Abdullah bin Mas'ud ini secara bulat-bulat untuk menjadi pelayannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kebiasaannya kalau hadis dari riwayat Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Abbas, biasanya hadisnya mutawatir. Hadisnya mutawatir. Jadi ada mutawatir, ada hadis sahih, ya. Biasanya hadis yang mutawatir itu Bukhari wal Muslim dan beberapa perawi hadis lainnya. Di dalam hadis ini, maka kita akan belajar tentang masalah penciptaan manusia. Bagaimana manusia diciptakan. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi mudghatan arba'ina yauman. Maka tidak ada
ajaran agama tidak ada satu kitab pun yang lebih luas pembahasannya tentang penciptaan manusia kecuali kitab suci Al-Quran. Lengkap, ya, lengkap. Allah membahas tentang kehidupan manusia. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi mudghatan arba'ina yauman. Sesungguhnya manusia diciptakan itu fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, mudghatan. Mudghatan ini percampuran antara ovum dengan sperma. Jadi sudah jadi satu. Namanya mudghah. Khalaqal insana mim ma'in dafiq. Khalaqal insana min mudghatin. Manusia diciptakan dari segumpal air. Arba'ina yauman, selama 40 hari. Summa yakunu alaqatan. Khalaqal insana min alaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Segumpal daging. Misla zalika. Maka 40 hari kedua itu berubah menjadi segumpal darah. Summa yakunu mudghatan arba'ina yauman. Kemudian berubah lagi 40 hari yang ketiga menjadi mudghah, segumpal daging. Mudghah ini segumpal daging. Fa'arsalallahul malak. 40 jadi berapa itu? 120 hari berapa bulan? 4 bulan. Maka kadang-kadang sekarang kita sudah ada yang mengadakan acara 4 bulanan. Ada apa enggak? Ada acara 4 bulanan. Fa'arsalallahu. Kenapa kok di acara 4 bulanan? Fa'arsallahul malak. Allah utus malaikatnya. Untuk apa diutus malaikat ini? Bayan pahu fihi ruh. Nafakho, ditiupkan ruhnya. Jadi kalau bayi dalam kandungan sudah 4 bulan atau 120 hari sudah ada ruhnya. Ini memang perbedaan pendapat di antara ulama, ya. Maka 4 bulan sudah ditiupkan ruhnya. Wa yuktabu alaihi arba'an. Nah, di sini letaknya. Maka ditetapkanlah kepadanya 4 perkara. Maka kita kan beda-beda. Yang pertama adalah ajalihi, umur kita. Beda-beda apa tidak? Beda apa enggak? Beda. Nabi yang manusia yang paling panjang umurnya adalah Nabi Nuh alaihis salam. Nabi Nuh alaihis salam. Di dalam Al-Quran Allah lukiskan itu Nabi Nuh alaihis salam itu wa yabqu fi qaumihi alfasanatin illa khamsin. Nabi Nuh itu hidupnya di tengah-tengah kaumnya 1000 tahun kurang 50. 1000 kurang 50 berapa, Bu? Ibu paling cepat dia kalau suruh ngitung ya. Ibu suruh ngitung paling cepat, paling cepat ya. Biarin ibu-ibu bagian ngitung, bapak-bapak bagian ngantongin. Setuju, Pak? Setuju apa enggak? Walabisu fi qaumihi alfasanatin illa khamsin. Cakep sekali bahasanya. Allah tidak menggunakan kalimat is'umiatin wa khamsin, tidak. Tapi Allah menggunakan kalimat alfasanatin illa khamsin. Walabisu fi qaumihi. Nabi Nuh hidup di tengah-tengah kaumnya itu 950 tahun. Alfasanatin 1000 tahun kurang 50. Satu saat Nabi Nuh ditanya oleh malaikat, ya atwalal anbiya'i umuron,
Kaifa wajadtal hayata. Ibu mau umurnya 950 tahun, Bu? Bu, lo kan berdoanya panjang umur dulu lo. Panjang umur, sehat, berkah, ya kan? Mau nggak 950 tahun? Ya, 950 tahun. Kalau umur 25, 30 tahun itu lesung pipinya cuma satu di sini. Tapi kalau sudah 90 tahun sepanjang muka lesung pipi semuanya. Keriput, wah ibu yang ngomong keriput tuh, saya ngomong keriput tuh, nah yang ngomong keriput sana. Ya, penyakit ibu-ibu kan gitu, nggak mau tua dia, nggak mau dia. Ya atwalal anbiya'i umuron kaifa wajadtal hayata, wahai nabi yang paling panjang umurnya. Nabi Adam alaihissalam itu 350 tahun. Nabi Musa alaihi salam 125 tahun. Bagaimana umur umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada batasnya juga. Ila ajalim musamma. Wahai Nabi yang paling panjang umurnya, bagaimana perasaanmu hidup yang 950 tahun? Qala, Nabi Nuh berkata, wajadtul hayata kadarin. Hidupku ini yang 950 seperti rumah. Babani yang mempunyai dua pintu. Dakhaltu min ahadihima wa kharastu min akhar. Masuk dari pintu depan, keluar pintu belakang. Pak, masuk dari pintu depan rumah Bapak, keluar pintu belakang. Berapa menit, Pak? Berapa menit? Hah? Berapa menit? Hah? Paling jauh 1 menit. Itulah hidup kita. Nabi Nuh saja yang hidupnya 950 tahun tidak sampai 1 menit hidup. Enggak sampai. Hanya. Maka kalau kita tidak menggunakan umur kita dengan sebaik-baiknya, kita termasuk orang yang merugi. Wal asri innal insana lafi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil rugi. Maka kalau Bapak tanya orang yang di kuburan kita ke Kober, sini mana sih kuburannya sini? Kalau di tempat saya ada kuburan Jamblang, ada Kober sana, sini Jatisari ya? Oh sini ada, mana Bu? Oh berarti udah pesen ibu nih, no. Ada di Bulak Tinggi, ada apa enggak? Ada. Kalau kita tanya orang yang di kuburan, apa yang mereka inginkan? Cuman satu yang mereka inginkan, bangkit. Hidup lagi. Itu doang yang mereka inginkan. Mereka inginkan cuman hidup, bukan lagi hitungannya setahunan, bukan lagi hitungannya bulanan, bukan lagi hitungannya pekanan, bukan lagi hitungannya harian, bukan lagi hitungannya zaman, sesaat saja. Sebentar aja kok. Mereka menginginkan sehari enggak. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Bentar aja ya Allah. Saya mau bersodako, fa as-saddaqa, dan saya mau jadi orang soleh sebentar, tapi kan enggak mungkin. Maka kita masih punya modal hidup. Modal hidup kita ini modal yang utama. Kalau kita sudah di kuburan udah nggak bisa lagi kembali. Maka Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la taqumu sa'atu hatta yataqarrabaz zaman. Antakuna sanatu kasyahri wasyahru kal jumu'ati. La taqumu sa'atu hatta yataqarrabaz zaman. Tidak akan datang kiamat. Tidak akan terjadi kiamat hatta yataqarrabaz zaman. Qarib, sampai zaman waktu itu sangat singkat, sangat cepat.
Perasaan kita baru Ramadan kemarin, tahu-tahu sekarang udah tanggal 25. Ya Pak, betul apa enggak? Baru pulang kampung kemarin, tidak mau pulang kampung lagi. Baru puasa tahun lalu, ini sekarang sudah mau puasa lah lagi. Cepat. Perasaan ibu-ibu kemarin masih gadis remaja, tahu-tahu sekarang udah punya cucu. Dan sudah punya cucu, nggak terasa umur, nggak terasa, cepat kita. Antakuna sanatu kasyahri, 1 tahun itu seperti 1 bulan sekarang. Toto udah lewat lagi setahun 1444, 44 udah bulan Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan lagi 1445. Toto udah mau berangkat haji lah, musim haji lagi, Toto udah mau Idul Adha lagi, Toto udah mau potong sapi dan kambing lagi. Cepat kok. Asyaru Atta antak sanatuka syahri wasyahru kal jumu'ati bi fathil mim. Al jumu'ah. Kalau al jumu'ah itu artinya pekan bi fathil mim. Al jumu'atu. Tapi kalau al jum'atu itu harinya. Iza nudiya lis sholati mi yaumil jum'ati. Bukan mi yaumil jumu'ati, bukan. Mi yaumil jum'ati. Wasyahru kal jumu'ati, 1 bulan itu seperti 1 pekan. Betul Pak? Tahu-tahu bayar cicilan lagi, udah bayar PLN, sama PLN udah bayar belum nih PLN nih? Udah bayar belum PLN? Udah tanggal berapa nih? Tahu-tahu udah bayar PLN lagi, udah bayar cicilan lagi, bayar sekolahan lagi. Udah cepet sekali waktu. Ini sudah tanda udah akhir zaman. La taqumu sa'atu hatta yataqarraba zaman. Waktu cepat, tandanya sudah akhir zaman. An ajalihi, ajal kita, umur kita, ila ajalin musamma. Ajal, kadang-kadang Al-Quran itu menggunakan kalimat ajal, ila ajalin musamma. Kadang-kadang dia menggunakan kalimat maut, ya. Kadang-kadang dia menggunakan kalimat wafat. Nanti kita bahas itu. Kenapa kok kadang menggunakan kalimat maut? Ya, nanti kan kita bahas. Kenapa Al-Quran kadang-kadang menggunakan kalimat mati? Mata yamutu. Ya. Ajal kita, umur kita ini udah ada takarannya masing-masing. Gak boleh kita iri. Gak boleh kita iri. Ya. Ada nggak yang biasanya anak muda itu yang masih muda meninggal duluan. Kadang-kadang yang muda duluan, yang tua belakangan. Itu kan kadang-kadang. Tapi kadang-kadang yang tua belakangan, yang muda duluan. Namanya juga kadang-kadang. Sama aja. Wa rizkihi wa yuktabu alaihi arba'an, ditetapkan. Begitu tiupkan ruh, ditetapkanlah 4 perkara. Maka kita percaya dengan qada dan qadar. Di sini letaknya. Ya, di sini letaknya. An rizkihi, yang kedua adalah rizkinya. Rizki kita beda. Udah ada takarannya masing-masing. Maka Imam Hasan Basri itu berkata, saya tahu bahwa rizki saya ini tidak akan tertukar. Maka saya berusaha ibadah kepada Allah. Gak bakalan ketukar rizki. Umur gak bakalan ketukar. Lagi nungguin orang sakaratul maut. Malaikat maut salah nyabut. Kira-kira pernah gak begitu? Gak ada. Rizki juga nggak bakalan ketukar, sudah adanya masing-masing. Ya, nanti kita bahas kalimat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nanti kan kita bahas. Wa an amalihi,
sa'idan aw sakiyan. Amal hidup, takdir kita, takdir baik dan takdir buruk. Di sini nanti pembahasan tentang masalah akidah. Akidah Asy'ariyah, ya nanti kita bahas akidahnya. Bagaimana kita menyikapi hidup, bahwa hidup kita ini tidak boleh pasrah dengan hidup, dengan nasib. Nggak boleh pasrah dengan nasib. Hadis selanjutnya, inna ahadakum sayabqa bi amalin ahlil jannah wa yuktabu alaihi ahlin nar. Sudah ditetapkan ini orang pekerjaannya pekerjaan ahli surga, tetapi sudah ditulis pekerjaannya termasuk ahli neraka, maka dia masuk neraka. Pekerjaannya pekerjaan ahli neraka, tetapi begitu akhir hayatnya dia termasuk ahli surga dan masuk ke dalam surga. Kok bisa begini Pak Ustadz? Karena ada intervensi manusia. Jadi yang namanya ikhtiar usaha ini wajib hukumnya. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib. Usaha ini wajib untuk mencapai ridho Allah, mencapai ampunan Allah, harus usaha. Satu diantaranya ibadah puasa. Caranya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bagaimana caranya? Wabtagu ilaihil, cari jalannya. Jalannya bagaimana? Kita iktikaf di masjid, alhamdulillah. Untuk menggapai takwa, maka puasa ini kan la'allakum tattaqun. La'alla itu harfut tajalli, namanya harfut tajalli. Artinya harfut tajalli itu harapan, keinginan. Dengan berpuasa kita menjadi keinginan orang-orang yang bertakwa. Dengan kita i'tikaf mengikuti sunnah Nabi, maka kita menjadi pengikutnya Nabi, menjadi orang yang bertakwa. Kan kita ikutin Nabi di i'tikaf. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu bil ashril awakhir min Ramadan. Ya. Aisyah, kemudian dari Ummu Maimunah, ini hadisnya rata-rata daripada istri Nabi, karena begitu Nabi wafat dilanjutkan iktikaf ini oleh istrinya, berarti perempuan ini boleh untuk beriktikaf ya. An rizkihi, rizki kita sudah ditetapkan, tinggal kita ikhtiar usaha. Gimana ikhtiar usaha Pak Ustadz? Gak boleh kita tawakal saja, gak boleh kita pasrah dengan nasib. Bapak sakit, tawakal Allah, diem aja dah. Makan obat enggak, minum obat tidak, ke dokter tidak, vitamin tidak. Kira-kira semua Bapak? Semua Bapak? Enggak Bapak. Harus ada ikhtiarnya, harus ada usahanya. Apa usahanya? Kita ke dokter. Rizki juga seperti itu. Harus ada pekerjaan kita. Ibaratnya kalau orang Betawi bilang ada pendaringannya. Pendaringannya apa? Ya kita berdagangan, ya kita berjualan, ya kita kerja dan lain sebagainya. Ya, harus ada kerjaannya. Sama juga dengan kita sakit, harus ada usahanya. Ke dokter, berobat, beli obat, banyak istirahat, minum vitamin, kan begitu. Harus ada ikhtiar usaha. Nggak bisa kita sama dengan ibadah kita. Untuk menjadi orang yang bertakwa, kita berpuasa. Ya apa tidak Pak? Betul apa enggak?
la'allakum tattaqun, ya. Kemudian mendapatkan ampunan Allah caranya dengan berpuasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian kita hidupkan malam-malam bulan Ramadan. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Caranya ada. Enggak ujuk-ujuk datang ampunan Allah, tidak. Enggak bisa, harus ada ikhtiar, usaha. Sama juga dengan kita mendapatkan keridhaan Allah, sama juga kita mendapatkan surganya Allah, sama juga dengan kita mendapatkan ampunan Allah. Ada caranya, ada ikhtiarnya, ada usaha kita. Yang ketiga dan keempat, amal. Ada yang namanya amal, ada nasib kita baik dan nasib kita buruk, sudah ada tertulis. Jadi sudah ada ketentuannya. Contoh dulu ada pesawat dari Rusia. Pesawat apa namanya dari Rusia dulu? Sukhoi. Ada sakit Sukhoi. Sebelum ini berangkat di Halim, yang mau ikut Sukhoi penerbangan pertama daftar. Ya apa tidak Pak? Daftar. Yang daftar lewat semuanya. Ada beberapa orang yang sudah daftar, ternyata terlambat datang karena macet. Kenapa? Macet. Dia udah daftar. Sudah daftar di pesawat Sukhoi, sudah daftar. Macet, akhirnya dia tertinggal. Ada yang tidak daftar di situ langsung. Daftar langsung, maka semua yang di dalam pesawat mati semuanya. Ngerti nggak perbedaan di sini? Paham apa enggak? Kita sudah daftar, ternyata kita tidak jadi berangkat. Kenapa? Karena macet, karena ada urusan. Sudah tertulis, akhirnya kita menjadi selamat. Ada nggak yang kayak gitu? Ada apa enggak? Ada orang nggak daftar, daftarnya langsung. Memang sudah tertulis wafatnya jatuh daripada pesawat. Sudah tertulis, sudah ada, ya. Sudah tertulis kodo dan kodarnya, sudah tertulis, nggak bisa kita hindari. Yang bisa kita hindari paling dua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah as-shodaqoh. As-shodaqoh itu tadfa'ul bala. Sodaqoh itu mencegah daripada bala dan musibah. Perbanyak kita berdoa. Tidak ada musibah yang datang kepada kita kecuali bisa tertolak dengan kita banyak berdoa. Dua yang saya ketahui, dengan bersedekah dan dengan berdoa. Maka ini pada zaman Bani Israel ada kakak beradik. Dalam kitab itu dikisahkan kakak beradik ini, abangnya kakaknya ini ahli ibadah. Jadi ibadah terus kerjaannya di masjid. Adiknya kerjaannya maksiat terus. Puluhan tahun berjalan, akhirnya sampai satu malam terjadi apa yang terjadi. Ini adiknya yang ahli maksiat taubat. Malam ini saya mau bertobat. Sekian banyak saya berbuat maksiat. Sekian lama saya berbuat maksiat. Malam ini saya mau bertobat. Berbalik dengan kakaknya. Sudah banyak saya ibadah. Sekian puluh tahun saya ibadah. Sekian puluh tahun saya beramal soleh. Sekali-kali boleh dong saya berbuat maksiat. Tukaran tempat. Adiknya ke tempat ibadah, kakaknya ke tempat maksiat. Apa yang terjadi? Malam itu terjadi gempa tektonik.
Malam itu terjadi gempa. Adiknya yang tadinya ahli maksiat wafatnya meninggal